Atmosfer panas Proliga 2026 kembali memuncak. Sorotan tajam kali ini bukan hanya tertuju pada duel sengit antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Livin Mandiri, tetapi juga pada satu isu yang bikin publik geger. Apakah benar setter JPE kerap mengabaikan Megawati? Nama Megawati Hangestri Pertiwi memang selalu jadi pusat perhatian. Oposit andalan yang dijuluki Megatron itu dikenal punya pukulan keras, back attack mematikan, dan mental baja di poin-poin krusial. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, muncul analisis yang menyebut distribusi bola ke Mega terlihat menurun. Bahkan, dalam momen-momen penting, bola justru lebih sering diarahkan ke open spiker atau middle blocker. Isu ini makin panas setelah pelatih Livin, Danai Sriwacara Metahkul, dalam sesi wawancara usai laga memberikan komentar yang memicu spekulasi. Ia menyebut bahwa pola serangan JPE bisa terbaca, karena setter tidak selalu memaksimalkan pemain terbaiknya. Pernyataan itu langsung diterjemahkan netizen sebagai sindiran halus bahwa Mega tidak mendapat suplai bola maksimal. Benarkah ada faktor non-teknis, atau ini murni strategi? Jika dianalisis secara teknis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, lawan sudah membaca pola permainan JPE. Blok ganda bahkan triple block sering langsung mengarah ke Mega sejak awal set. Dalam kondisi seperti itu, setter tentu akan berpikir ulang untuk memaksa bola ke sisi kanan. Kedua, variasi serangan memang dibutuhkan agar permainan tidak monoton. Ketika middle blocker sedang on fire, wajar jika quick dan semi lebih sering dimainkan. Itu bukan berarti Mega diabaikan, melainkan bagian dari distribusi taktik. Namun publik tidak melihat sekedar angka statistik, mereka melihat momen. Ada beberapa rally di mana Mega terlihat sudah siap meloncat. Tangan terangkat tinggi, tapi bola justru dialihkan. Ekspresi kecewa sekilas di wajahnya pun terekam kamera. Inilah drama mulai berkembang. Padahal, jika melihat performa keseluruhan, Mega tetap jadi top skor tim dalam beberapa laga terakhir. Efisiensi serangannya stabil di atas rata-rata. Bahkan saat receive kurang sempurna, ia masih mampu mencetak angka dari bola tinggi. Danai sendiri, saat dikonfirmasi ulang, menegaskan bahwa pernyataannya bukan bermaksud memecah suasana. Ia justru memuji kualitas Mega sebagai ancaman utama. Kalau bola lebih banyak ke dia, kami lebih sulit, ujarnya singkat. Artinya, secara logika, lawan justru berharap Mega lebih jarang mendapat bola. Jadi, kalau distribusinya berkurang, itu bisa jadi karena strategi JPE untuk menjaga keseimbangan tim. Tetapi, netizen tetap berspekulasi. Dalam satu set krusial melawan Livin misalnya, Mega hanya mendapat 3 attempt di fase pertengahan set. Padahal sebelumnya, ia mencetak 4 poin beruntun. Momentum itu seolah terhenti. Apakah setter ragu, atau memang passing yang kurang ideal? Statistik menunjukkan bahwa kualitas receive memang turun di momen tersebut. Tanpa first pass yang bagus, opsi serangan cepat berkurang, dan bola tinggi ke oposit bisa lebih mudah dibaca blok. Selain itu, faktor kelelahan juga patut diperhitungkan. Mega hampir selalu bermain penuh tanpa rotasi. Beban fisik dan mental tentu besar. Dalam situasi tertentu, setter mungkin sengaja mengurangi porsi serangan untuk menjaga stamina Mega di akhir set. Yang menarik, hubungan Mega dan setter di luar lapangan terlihat baik-baik saja. Dalam sesi latihan terbuka, keduanya tampak sering berdiskusi, bahkan beberapa kali terlihat bercanda ringan. Ini memperkuat dugaan bahwa isu tak suka lebih banyak digoreng publik daripada realita di lapangan. Namun, tak bisa dipungkiri, dalam dunia voli modern, chemistry setter dan spiker adalah kunci. Timing sepersekian detik bisa menentukan apakah bola menjadi kill atau justru kena blok. Mega dikenal punya lompatan tinggi dan timing cepat. Jika set terlalu rendah atau terlalu dekat net, risiko blok meningkat. Beberapa kali terlihat ia harus menyesuaikan langkah karena bola kurang ideal. Apakah itu kesalahan setter? Belum tentu. Bisa jadi komunikasi belum maksimal di momen tekanan tinggi. Danai sebagai pelatih lawan tentu membaca semua detail ini. Ia tahu, jika Mega dalam ritme terbaiknya sulit dihentikan, maka strategi Livin jelas, tekan receive JPE, paksa setter mengalihkan bola. Hasilnya, dalam beberapa rally strategi itu berhasil. Tapi di set penentuan, Mega kembali menunjukkan kelasnya. 2 back attack keras menembus blok. 1 spike menyilang membuat libero lawan hanya terpaku saja. Di poin kritis, bola akhirnya kembali kepadanya, dan ia menuntaskan dengan sempurna. Momen itu seolah menjadi jawaban, bahwa dalam situasi paling genting, kepercayaan tetap jatuh pada Mega. Jadi,
Apakah benar setter JPE mengabaikan Mega? Jika melihat keseluruhan pertandingan, jawabannya lebih kompleks daripada iya atau tidak. Distribusi bola dalam voli bukan soal suka atau tak suka. Itu soal situasi, pola blok lawan, kualitas passing, hingga momentum psikologis. Mega sendiri dalam wawancara singkat hanya tersenyum saat ditanya isu tersebut. Yang penting tim menang, ucapnya diplomatis, tapi cukup menenangkan. Di sisi lain, Danai mungkin tanpa sengaja menyalakan api spekulasi. Tapi dalam kompetisi seketat Proliga, perang kata-kata memang sering terjadi. Yang jelas, setiap kali Mega mendapat bola, atmosfer berubah. Penonton bergiri, lawan bersiap blok, dan satu dentuman keras seringkali menjadi akhir rally. Jika setter benar-benar tak percaya padanya, mustahil ia tetap jadi opsi utama di poin-poin akhir. Mungkin yang terjadi hanyalah dinamika pertandingan, ritme naik turun, strategi berganti, dan publik, mereka selalu haus drama. Proliga 2026 belum selesai. Pertemuan berikutnya antara JPE dan Livin pasti lebih panas. Apakah distribusi bola akan kembali berat ke Mega atau tetap variatif? Satu hal pasti, selama Mega masih di lapangan, ancaman itu nyata. Dan bagi lawan, mungkin justru lebih aman jika bola memang tak selalu mengarah kepadanya. Karena ketika Mega benar-benar diberi kepercayaan penuh, hasilnya seringkali tak terhentikan. Sorotan belum padam. Setelah isu distribusi bola yang disebut-sebut mengabaikan Megawati Hangastri Pertiwi mencuat, publik kembali dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Livin Mandiri. Setelah laga usai, beberapa potongan video latihan dan time out mulai beredar. Di salah satu momen time out krusial set keempat, terlihat diskusi cukup intens antara Mega dan sang setter. Tidak ada gestur marah, tidak ada bahasa tubuh negatif. Justru yang terlihat adalah komunikasi serius, tangan menunjuk area blok lawan, lalu diakhiri anggukan. Banyak yang menafsirkan momen itu sebagai klarifikasi tak langsung bahwa tidak ada konflik personal, yang ada hanyalah penyesuaian taktik. Namun, drama tak berhenti di sana. Di set kelima, ketika skor imbang 11-11, semua mata tertuju pada siapa yang akan dipercaya mengeksekusi bola penentuan. Passing sempurna diterima, opsi quick terbuka, open spiker siap di sisi kiri. Tapi bola melayang tinggi ke kanan. Mega meloncat, spike keras lurus menembus dua bloker Livin. Poin. Sorakan pecah, bangku cadangan berdiri. Bahkan kamera sempat menangkap ekspresi pelatih Livin, Danai Sriwacara Methakul, yang menggeleng kecil seolah berkata, itulah yang saya maksud. Karena dalam tekanan tertinggi, pilihan akhirnya kembali pada pemain terbaik. Analisis statistik pertandingan menunjukkan sesuatu yang menarik. Di 3 set awal, distribusi bola ke Mega memang sedikit lebih rendah dibanding rata-rata musim ini. Namun di 2 set terakhir, justru meningkat signifikan. Artinya, ada perubahan strategi di tengah laga. Bisa jadi di awal pertandingan, JPE mencoba menyebar serangan untuk mengacaukan pola blok Livin. Ketika pola itu mulai terbaca, barulah mereka kembali pada formula utama, beri bola pada Mega, dan hasilnya langsung terasa. Dari sisi psikologis, ini juga menunjukkan kedewasaan permainan. Mega tidak memaksa meminta bola, ia tetap disiplin dalam defense, tetap aktif dalam coverage, bahkan beberapa kali menyumbang blok penting. Inilah yang jarang dibahas. Mega bukan hanya mesin poin, tapi juga pemain tim. Ada satu rally panjang yang jadi pembuktian lain. Mega melakukan spike yang diblok, namun ia langsung bangkit melakukan dik penyelamatan. Bola kembali diangkat setter. Kali ini quick dimainkan dan menghasilkan poin. Mega terlihat tersenyum dan memberi tepuk tangan ke rekannya. Tak ada bahasa tubuh kecewa. Justru disinilah letak kematangan JPE musim ini. Mereka tak lagi sepenuhnya bergantung pada satu nama, meski tetap tahu kapan harus kembali padanya. Publik memang mudah terbakar isu setter tak suka. Narasi seperti itu dramatis dan cepat menyebar, tapi realitas pertandingan jauh lebih kompleks. Dalam voli modern, setter membaca 3 hal dalam sepersekian detik: kualitas passing, posisi blok lawan, dan momentum spiker. Jika salah satu tak ideal, opsi langsung berubah.